Ya, dialog mengenai fenomena menjamurnya SSB asing kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Tri. Pak Tri, ini tadi dibilang bahwa PSSI ini nampaknya kurang begitu perhatian lah dengan perkembangan potensi lah bisa dibilang dengan banyaknya SSB ini. Tidak ada sama sekali semacam mungkin kurikulum dari PSSI untuk membantu SSB lokal untuk menstandarkan seperti itu? Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena dengan jumlah anak-anak yang bermain sepak bola itu luar biasa sekali. Tapi tidak terbina. Kenapa? Karena pelatih-pelatihnya tidak banyak mempunyai lisensi gitu. Oh, pelatih di SSB banyak yang tidak punya lisensi. Karena apa? Karena pertama ya biayanya mahal. Padahal harusnya itu disubsidi gitu. Dan itu tidak ada. Itu belum. Mudah-mudahan di tahun depan ada, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Artinya saat ini sedang dibahas wacana itu? Ya, karena baru sekarang ini baru sekarang ini kemudian minggu depan ada satu lisensi dari Belanda yang akan dibuat untuk pelatih-pelatih dari SSB dengan biaya yang boleh dibilang tersubsidi lah gitu. Ini tadi dibilang bahwa biayanya sebetulnya tidak sedikit ya untuk membina siswa-siswa sepak bola ini. Nah itu kalau di SSB lokal biasanya berapa untuk mendaftar itu? Untuk modal awal atau apa nih? Untuk membina itu biayanya itu berapa kira-kira? Di operasional maksudnya? Kalau di lokal sih sebenarnya permasalahannya itu nggak terlalu rumit lah gitu ya, nggak terlalu besar seperti SSB asing ya gitu ya. Cuma permasalahannya kita ya terhadap anak-anak didik kita tidak mengkolektif iuran mereka dengan baik gitu. Karena pada intinya ketertiban anak-anak tuh tidak begitu baik gitu. Kadang-kadang kita tidak tega itu menekan anak untuk bayaran. Mereka membayar nggak untuk ikut SSB? Justru saya bilang tadi, anak-anak harusnya bayar. Harusnya bayar. Tapi ada anak-anaknya juga yang terjadi nunggak 2 bulan, 3 bulan. Itu normal. Untuk lokal tuh sama seperti kasusnya gitu. Baik Pak Tri. Pemirsa, ternyata animo orang tua untuk masukkan anaknya ke SSB itu cukup tinggi. Padahal untuk masuk ke SSB butuh biaya yang cukup besar. Untuk masuk sekolah sepak bola Arsenal di Ciputat, Tangerang misalnya, orang tua harus membayar 1,5 juta untuk biaya pendaftaran. Selanjutnya, orang tua masih harus membayar biaya iuran sebulan sebesar 2,2 hingga 3,5 juta untuk mengikuti 8 kali sesi latihan. Artinya, setiap sekali latihan berdurasi 2 jam, biaya yang harus dikeluarkan sebesar sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000. Sementara itu, sekolah sepak bola Barcelona yang akan dibuka di Sentul, Bogor, biaya yang harus dibayar lebih mahal lagi. Orang tua harus membayar 10 juta rupiah per bulan. Jelas, hanya kalangan atas saja yang bisa masuk SSB Barcelona ini. Meski begitu, SSB Barcelona berjanji membuka kuota 10% untuk siswa berbakat dari kalangan tidak mampu. Ya, ini kalau kita lihat tadi beberapa sekolah sepak bola asing itu biayanya luar biasa. Bahkan ada yang 10 juta sebulan. Kalau di Brazilian sendiri berapa biayanya? Di Brazilian masih bisa dijangkau sih. Berapa? Rupiahnya nominalnya. Nominalnya per term itu 1,6. 1,6 itu? 1,8 ya. Itu per bulan atau? Per term. Per term itu gimana? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Oke, kalau yang 1,8 itu? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Berarti kalau 1,8 dibagi 3 mungkin sekitar 600 ribuan berarti sebulannya ya. Itu untuk biaya per bulan. Per bulan. Kalau untuk mendaftarnya sendiri? Kalau mendaftarnya annual fee-nya 1,5 itu dapat kostum full seperti ini. Terus dapat asuransi, dapat kalau ada itu nggak dimintain lagi kalau ada
apa namanya pertandingan. Itu sudah all Sudah in. all in. Artinya memang dengan biaya yang sudah dikeluarkan itu anaknya tinggal berlatih saja. Yes. Oke, dan ya dengan uang seperti itu mungkin SSB lokal juga mungkin kalau iurannya sebesar itu mungkin bisa menjadi sebagus SSB yang dalam tanda kutip Real Madrid dan segala macam itu ya. Justru potensi adanya di situ, di lokal. Potensi sebetulnya. Iya, karena apa? Karena coba lihat pesepak bola sekarang yang Timur, ya. yang bagus itu biasanya dari kalangan bawah. Dari bawah, betul. Padahal untuk yang kelas atas itu dia nggak mampu dia. Nah sekarang permasalahannya kan bagaimana anak-anak yang punya kemampuan, punya kemauan dan ingin menjadi pemain bola itu memang harus kita bina, itu permasalahannya gitu. Nah Pak Tri, kalau Anda sebagai pelaku ya, melihat dengan banyaknya brand-brand asing ini, apakah ini memang menjual sebuah program yang bagus atau sebetulnya brand aja yang bagus gitu sehingga banyak sekali orang-orang yang akan mau membayar mahal? Kalau brand tentunya bagus, orang-orang tahu, anak kecil juga tahu. Namanya kalau dibilang Barca, semua pasti orang klub terbaik di dunia, pemain terbaik di dunia, pelatih terbaik di dunia, negara terbaik di dunia ada di situ. Gitu. Kalau programnya? Kalau programnya saya belum tahu ya, tapi saya yakin ya kalau namanya standarisasi. Akademi Barca itu pasti bagus gitu. Cuma permasalahannya bisa nggak menampung anak-anak Indonesia yang punya kemampuan dan kemauan untuk bermain bola itu gitu permasalahan. Karena apa adanya tuh banyak kan di situ di level-level bawah, grassroots itu gitu. Kalau Barcelona tadi sih janjinya katanya 10% ada kuota tuh untuk kalangan yang tidak mampu tapi berbakat. Harusnya begitu. 10% ditampung subsidinya seperti itu. Jadi yang mereka yang 90% ya bisa jadi penggembira atau bisa jadi follower nanti. Ya 10% yang bagus, yang followernya bisa dapat 20, setengahnya nanti bisa jadi pemain terbaik gitu. Karena setiap akademi itu bentuknya seperti kerucut gitu. Pertama banyak, keduanya harusnya eliminasi gitu. Makin lama makin sedikit, itu namanya akademi, bukannya menampung mengumpulkan orang. Akademi itu begitu. Artinya harus ada pembatasan juga ya, supaya nanti yang betul-betul qualified yang ada. Harus begitu. Kalau Ibu Suri sendiri gimana dengan biaya yang tadi 1,8 per term itu? Puas dengan hasilnya? Sampai saat ini sih aku melihat untuk anakku sendiri, alhamdulillah banyak sekali teori-teori yang dia bisa gitu. Kayak Jack On tuh dia tadinya belum bisa, sekarang Jack On itu apa, saya juga nggak tahu. Jacqueline. Itu tadinya dia nggak bisa, sekarang udah bisa. Terus yang apa namanya yang tadi yang muter-muter apa deh nggak tahu. Alhamdulillah dia udah bisa, dan dia di sekolah juga udah ya termasuk udah bisa diandalkan lah. Dia tuh sampai sapam depan, Pak. Sapam sekolah sampai tukang sapu semua kenal gara-gara futsal. Nah ini kan di Brazilian Soccer School. Anda sudah merasa puas dengan program yang diberikan ya. Tapi ada juga belum semua sih Pak. Belum semua. Belum semua dikasihkan per term. Jadi belum semua, kita belum habis. Nggak, artinya Ibu Suri sudah cukup puas dengan yang dilakukan di Brazilian. Atau mungkin nanti mau karena ada banyak Barcelona, Real Madrid gitu, aku mungkin akan dipindahkan ke sana? Oh enggak kayaknya. Enggak, aku ya? belum kepikir ke sana. Cuma aku lihat teori kaki di Brazil bagus untuk teori kakinya. Kalau tadi kita obrol di awal kan katanya sempat diarahkan ke kemana-mana, ke olahraga tangkis, segala macam gitu ya. Ini emang harapannya anak-anak menjadi seorang olahragawan atau gimana? Bapak boleh tanya langsung soalnya dia. Oke, kalau gitu saya langsung tanya nih sama Hafiz nih. Hafiz pengen jadi apa cita-citanya? Main bola. Pemain bola memang. Pemain bola apa? Internasional, nasional? Internasional sih. Internasional. Punya idola? Punya. Siapa? Ada Messi. Messi sama, saya juga idolanya Lionel Messi juga loh. Terus siapa lagi? Ronaldo. Rooney. Oh ini kayaknya semuanya striker. Memang dia striker. Hafiz memang striker. Memang posisinya striker. Iya. Oke. Pengen main di mana nanti? Ada klub yang pengen dituju? Kepengennya sih MU. Barca. MU atau Barcelona. Kalau Aisyah? Aisyah cita-citanya apa?
Aisyah cita-citanya apa? Jadi main bola juga. Wah, mungkin ini nanti jadi salah satu pemain bola wanita kita yang akan mengharumkan sepak bola perempuan ya. Punya idola nggak? Jangan-jangan idolanya Rooney juga lagi. Mutiara tahu. Mutiara tahu timnas. Oke. Pengen memang bercita-cita jadi pemain sepak bola ya. Oke, baik. Kalau Pak Tri, nah ini satu pertanyaan terakhir ke Pak Tri. Ini harapannya ke depan dengan banyaknya sekolah sepak bola, termasuk juga sekolah sepak bola asing, apa? Harusnya deregulasinya dari PSSI jelas dan seragam. Karena dengan demikian ya, transfer ilmu ya itu rata. Jadi setiap SSB yang tadi Ibu keluhkan, ada SSB lokal yang Ibu mungkin tidak berkenan. Dengan adanya delegasi peraturan permainan maupun pembinaan yang sama semua, itu akan jauh lebih meningkatkan kualitas SSB yang lokal. Gitu. Ya. Apalagi dengan adanya SSB asing yang punya yang brand banyak, terkenal, ya, itu kita jangan kecil hati, jangan minder. Justru kita harus giat bagaimana cara kita meningkatkan kualitas SSB lokal. Dan semangat gitu. terus ya. Semangat. Karena meningkatkan kualitas sepak bola nasional iya, tentunya. karena SDM anak-anak tuh justru banyak di grassroots. Iya, gitu. pemain juga pemain banyak di Indonesia bagian timur ya Pak ya, yang nggak punya tuh kan, yang bangsa Maluku kan, Papua Irianja, gitu Papua itu kan kuat-kuat tuh Pak, tenaganya saya lihat, Dan mereka juga bermain sepak bolanya sangat bagus. Ya, Oke. betul. Baik Pak Tri, Bu Suri, Iya. Hafiz dan juga Aisyah, terima kasih banyak sudah bersama kami di Berita Satu. Ya pemirsa, demikian dialog kita mengenai fenomena menjamurnya SSB asing, dan Berita Satu akan kembali usai jeda sesaat lagi.